Kalau bicara soal karya itu seberapa sulit toh Bang? Orang mau bikin karya itu seberapa sulit sih? Apa yang mereka lakukan itu? Gambar kan ya ndak asal toh. Ketika kita gambar ya Selamat malam teman-teman Euforia Pusaka. Malam ini kita ketemu lagi dalam suasana yang gerimis, Pak. Sahdu. Iki malam ini bukan spesial lagi, istimewa gitu teman. Malam ini kita kedatangan tamu dari komunitas siji Mas. iya, komunitas siji. Ngopo masuk siji? Mbok loro apa telu ngono piye to? Siji ini ini tak ceritake sejarah boleh, ya. Boleh. Jadi paguyuban siji ini awalnya itu berdiri tahun 99. 1999. Lama ya? Udah lama. Jadi paguyuban siji ini pendirinya ini ada Mas Pencus, terus Mas Suraji, Mas Kuat, Mas Sutris, terus ada Pak Sri, Pak Ngadi itu, dan mereka itu dulu awalnya bikin lomba lukis untuk anak-anak. Karena waktu itu saya juga belum masuk, saya masuk di paguyuban siji itu 2006 setelah gempa Jogja itu, dan saya dapat cerita mengenai paguyuban siji ki apa toh gitu. Nah, ternyata di tahun 2006 itu. Dan aku tanya paguyuban siji ki sakjane apa to? Paguyuban Seniman Imogiri Delingo Jetis. Jadi 3 kecamatan. Oh. Mana? Imogiri, Delingo, Jetis. Oh, Seniman Imogiri Delingo Jetis. Artinya siji ini spellingnya SIDJI gitu. Ejaan lama. Belum EYD. Belum EYD. Oh. Tahun 99 lama loh itu. Tahun 99 itu aku isek 19 tahun saya. 99 aku kelas 5 SD. Walah. Ternyata aku wes tekan ngendiri dirimu kelas 5 SD ternyata. Terus itu jelas nama-nama yang jenengan sebutkan itu Bang siapa? Itu nama-nama senior ya? Senior. Apa motivasi mereka? Pernah cerita gitu? Ya, mereka gimana ngumpulin teman-teman seniman, mewadahi sebenarnya sebagai paguyuban siji ini sebagai wadah untuk saling sharing mengenai seni rupa. Dan sampai sekarang pun ternyata lintas disiplin ilmu ya katakanlah. Tidak cuman lukis tok. Oh, enggak cuma lukis tok loh. Enggak, ada patung, ada fotografi, terus ada pedalangan juga, dalang. Oh iya toh? Ada. Siapa? Kalau dalang ya Wahono. Oh, Mas Wahono. Wahono Simbah. Tapi dia juga punya basic seni rupa juga. Dulu dia sempat di SMSR. Dia di seni rupa, terus S1-nya di pedalangan. Iya. Sampai sekarang S berapa dia? Wah, sekarang beliau sudah dosen. Selain melanglang buana juga ngajar di, ya dosen memang. Dosen, ya. Iya, kesibukan dia dosen gitu. Terus berkegiatan sering ini, siji ini. Untuk saat ini kita masih sharing, kayak saling tukar informasi, terus saling kurasi karya lah. Oh, jadi kritik seni maksudnya aku gambar gitu, terus apa karyamu gini, oh ya oke gitu. Terus kayak pertemuan rutin gitu, tetap
Terus skate bareng kemarin kita skate bareng di Pantai Depok. Oh gitu. Pantai Depok. Melukis on the spot gitu. Ya. Itu masih. Jadi teman-teman Euforia Pusaka, sebelum kita lanjutkan tadi lupa belum kenalan. Beliau ini adalah Bang Sepa Darsono, saat ini sebagai punggawa Paguyuban Siji. Beliau ketua tuh Mas? Udah enggak sekarang. Oh sudah. Kalau enggak. dulu wakil ketua, terus ketua itu sebagai ketua pameran. Terus sekarang kalau sedang fokus sendiri untuk persiapan pameran tunggal. Pameran tunggal. Saya serahkan ke teman-teman. Oh, ngono. Gitu. Kabar-kabar nanti saya mau siap. ikut apresiasi gitu. Terus di 3 wilayah ini gimana kondisi semangat teman-teman ini untuk karya ini? Masih terus jalan dengan karya-karya gitu ya? Masih. Jadi kayak teman-teman misalnya aku malas ngelukis ki. Telepon saya gambar, masih gambar enggak? Udah enggak, harus gambar kok, semangat. Kadang saya kalau sudah enggak ngelukis, datang ke rumah Mas Suraji, lihat dia gambar, termotivasi. Wah, asem gambar. Aku mulai kudu gambar. Mas Suraji juga masih sehat, semangat ya? Semangat. Itu Mas Suraji yang kita tuakan di Paguyuban Siji. Sesepuhnya. Sesepuhnya. Gitu. Kalau Paguyuban Siji ini lintas bidang ya kan, ada beberapa background kesenimanan di situ. Titik temunya kemudian biasanya piye itu? Maksudnya background. Ada yang dalang, ada yang fotografi kan. Jadi sebenarnya saling support ketika Paguyuban Siji duwe gawe nih punya acara. Untuk acara nanti Mbah ngisi acaranya ya. Bahkan ada yang gamelan. Waktu itu Mas Madek itu. Gamelan es anget. Tolong ya besok untuk ngisi untuk perform untuk acara pembukaan pameran. Oke. Ketika mereka punya acara kita support gantian gitu. Jadi kayak keluarga semua lah. Jadi saya ini kan mewakili teman-teman Euforia Pusaka gitu. Jadi pertanyaannya ya mungkin karena awam soal dunia seni rupa kan. Pertanyaan saya mungkin basic gitu ya. Kalau di Paguyuban Siji ini kalau dilihat dari corak kekaryaan apa ya kalau di seni rupa itu isme-ismenya bervariasi juga di sana. Oh banyak juga. Jadi kayak kayak teman-teman ada yang abstrak, ada yang realis, ada yang naif, ada yang patung, macam-macam. Dan juga Paguyuban Siji ini teman-teman ini nggak cuman basicnya tuh nggak cuman seni rupa, pendidikannya nggak cuman dari seni rupa, macam-macam. Bahkan ada yang nggak sekolah juga. Nggak sekolah seni. Terus mereka juga di Paguyuban Siji juga itu enggak semuanya hidup dari seni juga. Oh gitu. Dan ada yang jadi guru. Terus ada yang jual peso. Wih, tukang las. DC ada. Tapi sekarang dia udah jadi sopir pickup. Jadi ternyata ini ada komunitas yang mewakili pekerjaan non formal, teman-teman. Ibu rumah tangga ada. Ibu rumah tangga ada juga. Macam banyak. Nah, dari situlah kok teman-teman maksudnya dalam artian kesibukan kesehariannya dia di luar seni. Karena di bangunan juga kan, kerja di bangunan berkarya, bikin tambah semangat. Dan gitu malah melukis, wah ini tantangan. Tapi dari orang-orang yang tidak punya latar belakang seni rupa, kemudian mereka berkarya di seni rupa itu secara kekaryaan ya itu oke juga ya? Oke, unik ya? Unik. Kayak saya misalnya itu seabstrak apa nanti kalau saya bikin? Boleh masuk aja. Monggo. Jadi ya itu tadi Paguyuban Siji ini rumah
katakanlah rumah itu ya, rumah untuk kita saling belajar. Oh, gitu. Kami nggak peduli kamu lulusan apa, kerjaanmu apa, nggak peduli. Gitu. Artinya pintu selalu terbuka untuk siapapun Terbuka. gitu ya. Kalau bicara soal karya itu seberapa sulit toh Bang? Orang mau bikin karya itu seberapa sulit sih? Apa yang mereka lakukan itu? Persiapan-persiapan apa misalnya? Kalau kalau orang lain saya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi sih, yang penting kita seneng, nggak terbebani. Karena untuk bagi saya untuk berkarya itu apa ya, hiburan. Bahkan saya nggak tahu nanti karya yang saya buat ini seperti jadinya itu seperti apa, saya nggak tahu gitu. Terus kayak dapat hadiah gitu. Karena ya, seni itu apa ya, seni itu ajaib. Bener. Gimana ajaibnya? Bener. Kata apa ya, katakanlah kita nyampur warna, campur warna merah, nanti campur biru, campur oranye, campur biru agak tua, timpa-timpa. Jadinya apa ya, artistik ya. Jadi layer-layer warna itu. Menarik. Kemudian kalau saya dengar nih obrolan teman-teman seni rupa itu, mereka kadang menyampaikan bahwa karya itu ada pertanggungjawabannya gitu. Itu piye maksudnya? Lebih jelasnya seperti apa itu? Pertanggungjawaban gini mas, gambar kan yuk ndak asal toh. Ketika kita gambar ya iki apa toh sing tak maksud apa toh, iki maksudmu apa toh Bu? Kamu gambar ini pasti kan ada. Katakanlah aku ngomong ke tentang alam, kondisi alam kita sing kayak gini, kerusakan alam kita macam-macam, ada sing politik kita seperti ini. Walaupun di wilayah penikmat itu adalah hak prerogatif yang melihat ya, mau diinterpretasikan seperti apa itu. Oh gitu. Terus kalau kita lihat dari usia di siji itu mencakup generasi muda dan tua seniman rupa gitu. Iya, setiap setelah apa ya, biasanya setiap lulusan lah katakanlah, pasti ada yang masuk. Pasti ada yang masuk dan kita semua welcome. Wah, masuk siji, mau lukis, mau pedalangan, kami enggak ada. Ini rumah kita bareng-bareng. Bagi saya juga kenal banyak, saya pikir teman-teman dari Paguyuban Siji ini kan banyak gitu. Kok kalau secara awam saya melihatnya Paguyuban Siji ini menjadi identik dengan Imogiri gitu. Walaupun kenyataannya di situ ada yang dari Jedes juga gitu. Yang itu notabene ada Kapanewon kan. Iya, betul. Karena lingkup kegiatan lebih banyak di Imogiri gitu. Di Imogiri karena teman-teman paling banyak anggotanya dari Imogiri. Mayoritasnya dari Imogiri. Jadi kegiatan banyak di Imogiri. Terus kayak pertemuan gitu, kita kadang muter. Kita di Imogiri, di rumah siapa, besok di Jetis, tempat saya, tempat Joko. Di Ndruwa ada Mas Alek. Oh ya tadi Mas Alek juga ini salah satu pendiri Paguyuban Siji juga, Alek TMT. Pernah kesini loh beliau itu. Grafiti ya? Pernah Mantap. kesini. Ini tadi saya tunggu sebenarnya masalah ini juga. Nggak datang ya? Segera ketemu juga kan. Terus untuk kegiatan pameran, ada nggak agenda rutin gitu? Ada. Oh ada. Ada. Kayak agenda rutin kita sebenarnya 2 tahunan loh. Biasanya itu pameran bersama. Kita pameran bersama. Yang tentu karya itu dikurasi, jadi tidak semua seniman bisa ikut. Kita lihat karyanya dulu, kalau karyanya menurut kuratornya masuk, oke. Oh gitu. Ada semacam proses ya kurasi ya. Kalau bedah karya misalnya, itu pra atau pasca pameran? Pra. Oh pra. Proses dari gitu kita bikin. Kalau menurut teman-teman Paguyuban Siji ini piye Imogiri ini, apakah
cukup memberikan ruang ini untuk kegiatan kekaryaan teman-teman seniman rupa ini. Ruang maksudnya ruang. Misalnya banyak space yang bisa digunakan. Ya kami ada support dari Mas Nur Syam, itu yang memberi ruang namanya Tabon, yang terus dijadikan namanya Tabon Art Space. Terus Di mana itu? Itu di sebelah timur terminal baru. Oh, Patung kuda minggiran. Patung Kemotor sebelah. Patung Kuda. Sultan Agung Oh, sebelah timurnya. Minggiran oh, ya. Minggiran. Sama ini sebelah timur pasar Taman Kuliner Imogiri. Sebelah patung Taman Kuliner. Bukan, sebelah timur Taman Kuliner Imogiri. Oh, yang dekat Pegadaian. Belakangnya. Lanjut, oke Cima? Lanjut, oke. Oke, Bang Sepa. Nah, ini pertanyaan agak sensitif ini. Sebenarnya persoalan yang dihadapi teman-teman seniman rupa, problematika dari kekaryaan teman-teman seniman rupa ini apa saja? Kekaryaan. Iya. Kalau teman-teman saya kurang ini ya. Mungkin kalau Bisa nggak dilihat secara umum gitu? ya nggak, kadang nggak pede. Kurang percaya diri dengan karya. Kadang nggak pede. Saya pun dulu sama seperti itu, nggak pede karena merasa wah ini ilmuku untuk seni rupa ini katanya saya kurang, masih kurang. Nah sebenarnya itu juga membebani. Sekarang saya balik, saya pribadi ketika gambar itu happy, karena saya juga juga kerja. Kerja ini udah stres kan maksudnya, dengan tanggung jawab kerjaan yang begitu banyak. Terus lukisan ini tak pakai untuk menghibur. Berkarya untuk kesenangan pribadi begitu atau bagaimana pengertiannya? Kesenangan pribadi ya. Gambar jangan sampai kita ini malah malah terbebani dengan karya kita sendiri. Oh gitu. Happy, enjoy, hasilnya pasti beda. Ketika kita gambar dengan tertekan, maksudnya ini gambar ini harus seperti ini. Nah itu juga gambar hasil karya ini juga kurang menarik. Kelihatan sih sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Karena ada juga ketika dia ada tekanan, karyanya malah bagus. Ada juga. Karena setiap orang beda juga. Menarik ya. Itulah. Ada, iya. Ada orang yang dalam waktu-waktu yang sulit, tertekan, tapi malah bisa bikin karya. Iya. Terus katakanlah kayak orang bikin lagu lah. Katakan yang sederhana lah, lagu-lagu percintaan. Karena dari pengalaman pribadi jadilah hasilnya karya. Putus cinta malah jadi lagu. Nah ini menarik kan? Iya. Terus kan penggemar seni rupa ini kan banyak. Maksud saya kan lulusan sekolah SMP misalnya. Banyak juga yang masih sangat tertarik untuk melanjutkan sekolah seni rupa itu kan ini. Jadi menurut jenengan, menurut teman-teman paguyuban mungkin pernah dibahas soal ini. Itu bagaimana? Karena ini kaitannya begini. Mungkin terlalu naif juga ketika saya mengatakan isora ini nggo panggautan gitu untuk apa namanya ya? Penghasilan utama. Nah, untuk hidup itu. Bisa nggak gitu? Kalau saya dulu berpikir seperti itu, Mas. Saya berpikir seperti itu dan itu jadi kayak nggak nyaman. Jadi kita gambar, wah ini lukisan ini kudu laku gitu, tak bikin ini. Nah itu malah
kalau saya pribadi sebetulnya malah nggak bagus, wes apa enenge wae, maksudnya jadi diri sendiri, sing nggak karya itu nggak ada apa ya, katakanlah tendensi ya. Itu kayak enggak. Wes apa enenge. Jadi kalau berkarya ya berkarya saja, konsisten, seneng gitu ya. Konsisten. Dan kalau saya pribadi berkarya itu harus dalam posisi sehat, tidak mabuk. Tidak mabuk. Tidak mabuk. Ini teman-teman penting ini. Ini harus dicetak tebal gitu. Jadi dulu bikin mabuk itu nggak karya, bikin karya. Loh ya itu kan hal yang wajar saja karena arep munggah panggung nek ra mabuk kan itu obrolan yang biasa saja sebenarnya. Gini ya, apa ya? Dulu pernah beberapa kali, sering lah mabuk nggak karya, tidur, besok tidur gambarnya kok kayak ngene ya. Jebul yang bukan yang tembok. Asem jebol bojone nah ini digambar deh. Itu dia itu. Memang ya akal sehatnya kudu main. Tetap saya sekarang sebetulnya tak rubah semua. Dan biasanya lembur. Dulu kan lembur sampai pagi gitu. Jam 3 pagi, jam 4 pagi baru selesai gambar. Sekarang tak rubah. Jam 11 saya tidur, jam 10-11 pagi saya bangun gambar. Nanti subuh itu bangun kan gambar, ngurusi anak-anak sekolah udah, lalu gambar lah. Ya itu mungkin perkembangan apa ya, bukan usia lah. Iya kan, kedewasaan mungkin, pilihan. Jadi saya sehat. Iki nang teko apa? Suwimen. Karena kadang-kadang sehat itu memang tidak ada korelasinya dengan kewarasan kan gitu. Artian sehat, apapun sehat. Iya. Tetapi kan walaupun karya ini maaf misalnya itu belum bisa dijadikan untuk hidup lah katakanlah. Tapi kan perlu juga tetap ada terobosan-terobosan agar karya ini lebih bisa diterima lah sehingga itu bisa untuk apa namanya? Di koleksi orang gitu. Jadi duit. Sekarang menurut saya lebih ini ya, lebih mudah, maksudnya dengan era digital sekarang seperti medsos itu kita bisa langsung komunikasi sama orang yang pengen koleksi karya. Ya beberapa minggu yang lalu ada DM shopper, dia tanya-tanya tentang karya dan dia mau ke Indonesia, mau ketemu. Saya tanya, ini dari mana? Dari Australia. Oke lah. Nah, dengan era digitalnya sekarang lebih mudah sebenarnya. Kalau dulu beda ya. Iki harap nengdi kayak apa? Karena sekarang kayak Instagram itu sudah kayak galeri kita kan, sudah kayak ruang pamer kita sebenarnya. Cuman bentuknya aja virtual di HP. Secara fisik nggak ada. Kalau di Imogiri, selama ini kalau agenda pameran itu selalu di Imogiri tempatnya atau di luar? Di luar. Oh di luar kadang-kadang. Kalau 2 tahun kemarin, tahun lalu lupa aku, itu kita di Jogja Galeri. Di Jogja Galeri. Setelah pandemi juga di Jogja Galeri. Nah waktu pandemi ini tiarap semua. Anyep. Jadi kalau yang belum tahu anyep itu dingin. Kudu dinget. Adem tolah. Nah. Iya itu kan apa namanya? Ya patut dipikirkan juga saya pikir karena nek duwe galeri ruang pameran di Imogiri kan itu. Cuman kan kalau
apa namanya, kalau cara berpikir teman-teman seniman ini kan kadang unpredictable kan, sulit ditebak. Kadang mungkin pameran di outdoor mungkin atau di mana kan gitu. Cuman sebenarnya kalau di Imogiri atau di Jedes ada ruang pameran galeri itu kan ya oke sebenarnya ya. Oke. Tapi pertanyaannya itu siapa kemudian yang memprakarsai? Kalau selama ini ya baru teman-teman sendiri sih, maksudnya untuk ruang galeri itu ya, ruang pajang itu baru teman-teman sendiri. Kayak di rumahnya Kabon Nur Sam itu tadi, baru teman-teman itu juga. Terus sempat juga di rumahnya Ipik kita bikin pameran waktu itu bareng sama komunitas imografi. Itu kita bikin acara Minggu Monyet. Minggu Monyet, moto dan nyeket. Acaranya ketak-ketak. Jadi Anoman, Anggodo, Anilo datang. Jadi teman-teman imografi dia motret, fotografi kan. Teman-teman paguyuban siji nyeket. Oh ternyata di sini titik temu yang saya tanyakan tadi, ternyata salah satu bentuknya kayak gitu ya. Iso ya, gaduh-gaduh. Minggu Monyet. Itu nanti tercetusnya Minggu Monyet tuh harus tanya sama Ipik gitu. Mungkin dia waktu mabuk juga itu. Piye lagi gawe singkatan kok ya monyet. Motret dan nyeket. Ya. Teman-teman. Saya patut berguru itu. Bikin singkatannya. Minggu Monyet. Oke. Terus ini pertanyaan agak egois ini. Ini faktor saya sebagai orang Imogiri gitu. Imogiri ya Mas. Bagi teman-teman, bagi jenengan, kebetulan jenengan dari Jedes kan ya. Imogiri itu area yang bagaimana untuk iklim seni itu? Imogiri ini istimewa ya. Istimewa ya. Luar biasa. Arab golek apa, mau cari apa aja ada. Dalam artian seniman banyak. Mau apa? Seniman apa? Arep model ngedan wae. Ono kabeh. Nah, dan saya lihat saya warga Jedes tapi kumpul di banyak sering main ke Imogiri. Dari ujung selatan sampai ujung utara, teman-teman ini pada kenal semua. Saling kenal lah, itu kan sangat menarik. Tak masukin kakak saya mau kok. Enggak mau. Kalau kakaknya yang sebelah ini mau. Oh. Menarik. Jadi apa ya, Imogiri ini sangat luar biasa potensinya. Terus gambar landscape, dari bukit, ya, sungai yang keren tuh, apa sungai Oyo, itu keren luar biasa itu. Apa sing ra ono ya? Ono kabeh ya. Penjahat Komplit. komplit. Atmosfernya juga enak untuk. Enak. Jadi apa ya? Saya sendiri pun betah berinteraksi sama teman-teman di Imogiri, nyaman, dan wah, keren loh. Nggak di tempat lain saya rasa tuh belum ada ya, belum ada. Tenan loh. Tenan. Di Imogiri ini apa? Ini kayak makam raja-raja, dan makam seniman. Kan luar biasa. Jadi daya tarik tersendiri. Kemudian jalinan komunikasi antar seniman juga oke ya di Imogiri. Oke, berjalan. Kadang kita ketemuan, ayo neng pasar, ketemuan di pasar. Jadi ayo kita ketemuan di pasar, nasi goreng, oke. Jadi ketemuannya nggak di kafe, pasar, angkringan.
Mogiri dong ono kafe nih. Ngendi kafe nih Mogiri? Ono. Ada. Ya kita ke pasar. Berarti aku sing ora tau nang kafe iki. Itu ya kafe iki. Ini kita anggap kafe ya. Pokoknya anggere saya sama situ setuju udah legitimate itu. Kafe biasanya ada minuman toh. Nah, Bukan kobokan. yang lain ada. Cek ya. Ya jadi memang Euforia Pustaka ini juga salah satu orientasinya itu kita menggali keindahan, keunikan, potensi gitu di Mogiri dan ini kerja yang panjang kayaknya karena nggak habis-habis. Iya, saya pernah lihat itu kontennya itu menarik loh, ini bisa jadi arsip itu. Karena apa ya, Euforia ini sangat apa ya, menarik, dibutuhkan. Siapa lagi kalau bukan sampean-sampean semua ini. Sampean juga lah. Sangat menarik. Terima kasih Mas. Sudah. Biasanya nek lucu diundang nih kok Mas. Jadi sistemnya kayak dagelan. Nek lucu tanggap nih gitu. Aku nek lucu ki rawani saja nih. Kenapa? Apa ya? Kenapa? Karena ini kan bawa paguyuban siji ya. Oh, ayo. Aku ya rada piye. Nah, teman-teman paguyuban siji mohon maaf ya. Kalau ada salah kata. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Nek ana apa-apa aku didekengi. Wah. Ngeri teman. Oke, Bang Sepa. Menarik ya. Seru ternyata. Nah, gimana jadi ikut? Wah, saya mau iya ya, karena kalau urusan coret-mencoret itu malah saya minta tolong teman-teman seni rupa ben rodok wangun iki piye carane le mekonah. Kalau mau masuk paguyuban siji saya ada orang dalam. Oh. Main begitu juga ya. Langsung lolos atau mau lewat ospek dulu? Wah, iki ospeknya seniman ngeri-ngeri ya. Ada. Gitu. Aku melihat ospeknya dicuekin aku. Dianggap ra ono. Kabeh meneng kabeh jangkrik ya. Kita nono sesuk aku nek wis rada suwe dia. Tak bales kabeh. Aku dicuekin lah apa karo kanca-kanca. Penting ora dicuekin Tuhan. Terus apa nih harapan Bang Sepa apa nih kedepannya gitu soal temen apa ya kalau nasib itu tau piye ngono kan. Ya, jalan teman-teman untuk terus berkarya itu gimana gitu. Ya, saling menyemangati terus kita juga apa ya sering berkunjung juga. Gimana piye kabare piye saya berkarya enggak. Ketika sudah kok kata Mas ayo gambar meneh ayo gitu. Jadi apa ya saya pun tidak seperti itu. Ada kala posisi males gambar. Apa ya stuck wah iki arep piye meneh gawe karya gitu. Enggak cuma gambar tok teman-teman pun gambar lagi. Kayak kemarin Mas Raji kene ndelok gambarmu enek posisi ditanyain gitu nggak ada karya kan izin malu ya mau nggak mau bikin apa untuk menyemangati diri juga. Eksistensi seniman ya karya dan pameran mungkin. Iya. Gimana cara bikin karya terus baik. Oke. Saya beberapa kali lihat aktivitas teman-teman seniman rupa di Mogiri ini melukis on the spot, tapi pesertanya banyak dari nggak cuma Mogiri sih. Betul. Saya juga rencana ya udah komunikasi dengan Barak Seni Stefan. Jadi mau istilahnya kayak apa ya, collab lah. Kita mau gambar di sungai apa nih, Oyo. Kita mau Sri Keminut. OTS, ya Sri Keminut. Kita mau OTS bareng. Nah
dengan adanya teman-teman dari luar paguyuban itu supaya kita saling mengenal satu sama lain. Jadi apa ya namanya, serawung lah, kita saling kenal. Yang belum kenal dapat kenal baru. Kayak kalau kegiatan seperti itu tetap bisa saling menginspirasi gitu ya. Iya. Karena saya kagum juga ternyata waktu on the spot saya lihat dengan waktu secepat itu mereka melukis kok ya apa-apa gitu. Itu fotokopi orang di print. Bagus-bagus ya. Waktu di makam seniman itu bagus. Karena mereka sudah terbiasa, sudah terbiasa OTS. Dan seneng lah maksudnya ketemu teman-teman, tidak cuma dari teman mau paguyuban siji atau teman-teman wilayah Himogiri, tapi juga dari teman-teman dari luar juga. Oke. Terus pamerannya untuk jenengan nanti tanggal berapa? Pamerannya itu tanggal 22 Juni di Galeri Lorong. Untuk teman-teman besok hadir ya. Ada tema khusus di situ? Temanya tentang laut, Mas. Wes. Kenapa? Angkatan perang Bobi itu? Tema laut itu jadi waktu awal tahun 2023 saya diajak sama kawan seniman juga namanya Stefan Buana. Saya diajak untuk berkunjung ke tempat tinggal masa kecil Bang Stefan itu. Jadi saya diajak karena suasananya, atmosfernya beda banget sama di Jogja. Terus cara mereka sini tani sana kan hal yang baru. Selama ini lihat orang tani kan, nelayan, menarik. Terus juga saya ke Bintan, itu nemuin suku laut. Kalau orang sana bilang orang laut. Jadi saya juga banyak belajar dari mereka. Dan luar biasanya lagi waktu saya tanya, Pak, gimana Bapak bisa tahu di sini ada ikannya? Beliaunya jawab, saya cuman nempelin telinga saya ke sampan loh. Dia bisa tahu di sini ada ikan, kedalamannya sekitar berapa, ada karang tidak. Oh gitu. Keren tuh. Telepati itu. Nggak tahu mungkin karena sejak lahir udah di laut, karena beliau itu cerita kakek-kakeknya orang tuanya dulu itu melahirkan itu udah di sampan. Jadi di darat itu untuk memakamkan yang sudah meninggal gitu. Itu kan menarik. Keren ya. Keren tuh. Saya pengen kesana lagi. Dan di sana 12 hari keempat itu saya hampir selesai. Karena waktu itu saya dikira penculik. Oh iya. Seriskan itu ya. Prosesnya cukup panjang ternyata. Seserius itu ternyata ya orang mau bikin karya. Iya. Jadi waktu itu saya ke Pulau Buluh. Ke Pulau Buluh. Kita berdua sama Bang Stefan itu. Waktu itu Bang Stefan bayar pakai uang 50.000. Dua orang ini 40.000, sisa 10.000 kan. Nah, waktu kita turun dari perahu itu, ada anak kecil lah duduk di dermaga. Sama Bang Stefan nih uang 10.000 ini dikasih ini untuk jajan. Kita jalan. Awalnya itu warga ini welcome, seneng kita datang. Dari mana ini? Nah, setengah perjalanan, pulau itu sebenarnya kecil. Kita jalan cuma 2 jam lah, muterin pulau itu jalan. Karena di sana nggak ada kendaraan umum, nggak ada. Kita jalan. Nah, sampai tengah-tengah perjalanan kok sinis orang lihat kita ya kan? Enggak. Terus kita udah sampai mau deket
kita muter dah mau sampai dekat dermaganya lagi, kita diadang. Dari mana, mau ngapain ke sini, tujuan apa? Wah, banyak orang tanya. Nah, dari Gelagat itu kan saya udah terbiasa nih urusan sama masa. Ini udah enggak, udah ada yang nggak beres. Nah, waktu itu sebenarnya kita tuh mau makan siang gitu dermaga itu, tapi karena situasi kok tak lihat udah nggak Kondusif. ini untuk makan kita batalin dulu dan akan megang HP nih. Nah, HP ini sebenarnya nih tidak cuma tak pakai rekam video, tapi tak pakai spion. Jadi saya bisa lihat belakang aktivitas Orang-orang di sana seperti apa itu. Kan kita nggak tahu kan. Kalau kita lari malah dikejar. kalau lambat kok keburu banyak orang. Nah, akhirnya ritme berjalan pun saya pikir deg, santai, santai. Dan akhirnya kita masuk ke polsek. Oh, Mengamankan diri. mengamankan diri di tempat yang tepat. Tempat yang tepat. Oke, semoga nanti pamerannya sukses. Amin. Terima kasih. Euforia Pusaka bisa kontribusi apa ya nanti? Soal laut ini. Monggo. Euforia ini keren sekali ya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kedatangan Bang Sepa Darsono malam ini. Sebenarnya ini akan lebih geger lagi kalau ada Bang Iprik, ada iya. teman-teman yang lain juga gabung ya. Kapan-kapan kita undang lagi lah gitu, karena masih banyak mungkin. Paguyuban Sijian programnya masih banyak juga ini yang belum terrealisasi. Iya. Jadi masih digodok. Untuk teman-teman Paguyuban Siji, saya mohon maaf ini karena benar-benar awam soal hal seni rupa. Mungkin pertanyaan saya ada yang beberapa kurang berkenan gitu. Tapi kita Euforia Pusaka sangat mengapresiasi dan semoga sukses berjalan awet, karena komunitas itu ya penting sebenarnya Iya, untuk betul. siapapun penting gitu. Dan saya pikir Paguyuban Siji juga salah satu pusakanya Imogiri gitu, karena tempat berapa kumpulnya para seniman rupa kan. Tahun 99 berarti berapa tahun? Suwe tenan pokoknya. aku buka kalkulator sungkan aku. 25 tahun. 25 tahun Keren, ya. iya. Dan saya sebagai bagian dari Paguyuban Siji juga punya tanggung jawab juga gimana harus meneruskan Paguyuban Siji itu. Karena membuat atau membuat kelompok atau komunitas itu sangat mudah, tapi Mempertahankannya yang betul susah betul pas itu relevan. Jadi, Baik, ada yang masih mau disampaikan? terima kasih untuk Euforia. Maaf untuk teman-teman Paguyuban Siji kalau ada jawaban yang mungkin kurang berkenan. Sudah di ACC sama teman-teman. Oke, Bang Sepa, terima kasih kehadiran malam ini. Salam buat teman-teman seniman Paguyuban Siji. Sungkem saya buat para sesepuh Paguyuban Siji gitu ya. Lain kali kita akan lanjutkan obrolan dengan teman-teman lain gitu. Baik, terima kasih teman-teman Euforia Pusaka atas atensinya malam ini. Kita berbangga malam ini menerima teman-teman dari Paguyuban Siji yang diwakili Bang Sepa Darsono. Tetap semangat untuk teman-teman semua dalam berkarya. Rahayu seni budaya Imogiri, rahayu seni budaya Ngayuk Jogarta Diningrat, rahayu seni budaya Indonesia. Salam. Salam.